pengisian daripada formulir ini, kemudian bagaimana penggunaan bagan ya, buku bagan dalam MTBS itu sendiri ya, sehingga hari ini saya akan menjelaskan dan fokus pada hal tersebut ya. Saya kira juga kalian kan sudah mendapatkan penjelasan di kelas, kemudian kemarin di kelas tutorial juga menggunakan MTBS ya sebagai salah satu pendekatan untuk bahan diskusi kan, seperti itu. Ada kendala kemarin sebelum ini? Ada? Apanya yang bermasalah? Apanya yang belum dipahami? Baru pertama kali waktu SGD. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Kalau kita berbicara mengenai MTBS itu kan salah satu upaya ataupun pendekatan yang digunakan dalam penata laksanaan balita sakit. Ya, jadi pada ketika kita menangani, memberikan suatu asuhan kepada balita yang sakit, ya salah satunya adalah melalui MTBS ini. Jadi ini memang salah satu program yang memang ditentukan pada semua puskesmas ya. Kenapa di puskesmas? Karena untuk MTBS itu merupakan bentuk pelayanan di tingkat dasar. Artinya di puskesmas baru kalian nanti menemukan yang namanya MTBS. Kalau di rumah sakit, di poliklinik misalnya, itu tidak ada yang namanya MTBS ya, karena hanya digunakan di puskesmas ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian ingin praktek penggunaan MTBS ini dalam tidak harus dipraktek di puskesmas, di rumah sakit juga boleh. Atau misalnya kalian ketika berhadapan dengan anak sakit misalnya di bawah 5 tahun, itu bisa mempergunakan pendekatan ini ya sebagai bahan belajar, misalnya keponakan atau siapa adik misalnya kebetulan sakit misalnya, jadi belajar menggunakan ini juga boleh gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai MTBS mungkin sudah dijelaskan, ada 6 langkah kan dalam MTBS ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah penilaian, kedua itu adalah klasifikasi ya. Jadi kalau dilihat di di format seperti ini, jadi langkah pertama adalah penilaian, kemudian klasifikasi, ketiga itu adalah tindakan, keempat pengobatan, kelima itu adalah konseling, keenam itu adalah pelayanan tindak lanjut ya, seperti itu. Jadi ada 6 langkah. Nah penjelasan mengenai setiap langkah tersebut semuanya sebenarnya ada di buku bagan ini ya. Misalnya penilaian, apa yang dinilai itu sudah ada di buku bagan ya, atau di form ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara klasifikasi juga ada di buku bagan, sehingga buku bagan ini, keberadaan buku bagan ini sangat penting bagi tenaga kesehatan yang mau menggunakan MTBS ya, seperti itu. Oke, itu yang perlu saya tekankan. Dan kemudian yang lainnya itu adalah berkaitan dengan kelompok usia penerapan MTBS ini. Jadi MTBS ini hanya bisa digunakan pada balita anak di bawah 5 tahun. Artinya kalau sudah 5 tahun lebih 1 hari, kita tidak bisa menggunakan MTBS ya, jadi 5 tahun kurang ya. Dan dalam kelompok usia tadi itu dibagi menjadi 2 kelompok ya, sesuai dengan yang ada di format ya. Jadi ada bayi muda ya, kurang daripada 2 bulan, kemudian ada yang 2 bulan sampai 5 tahun ya, jadi 2 kelompok ini. Oke. Nah pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki berkaitan dengan MTBS ini? Sebenarnya kalian boleh sambil duduk ya, tak capek ya. Jadi pengetahuan keterampilan apa yang perlu dimiliki terkait dengan MTBS ini secara prinsip hampir sama dengan pengetahuan keterampilan ketika Anda memberikan suatu perawatan ya. Jadi kalau suatu perawatan kan dalam melakukan kajian kan Anda ada teknik anamnesis kan itu ya, atau wawancara, tentu harus punya kompetensi
untuk melakukan wawancara yang baik dan benar, ya. Belajar untuk menggali informasi ataupun melakukan wawancara selengkap, sedetail mungkin, kan seperti itu. Oke, kemudian tampilan yang lain itu adalah berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Ya, maka di dalam MTPS ini juga dituntut kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, cuma pemeriksaan fisik apa yang perlu dipelajari terkait dengan MTPS ini tentu nanti bisa diidentifikasi dari bahkan ataupun dari form ini. Ya, jadi bisa nanti diidentifikasi. Contoh misalnya berkaitan dengan usaha bernafas. Di sana ada pemeriksaan retraksi otot dada, kemudian ada istilah wheezing, stridor, ya, ronchi dan sebagainya. Itu kan berkaitan dengan suara tambahan. Jadi gimana cara mengukur atau memeriksa suara tambahan itu nanti yang harus dipelajari lebih jauh lagi, ya. Atau misalnya berkaitan dengan diare, ada beberapa keterampilan untuk melakukan pemeriksaan fisik berkaitan dengan tanda-tanda dehidrasi. Misalnya memeriksa turgor kulit, gimana cara meriksanya, itu yang harus ditingkatkan keterampilannya. Ya, oke, jelas itu. Ya, jadi itu. Jadi ada dua kelompok usia yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan anamnesis atau menentukan form mana yang akan digunakan. Oke, kalian kan semua udah punya bagian ini kan, walaupun dalam bentuk soft kan. Oke, ya, jadi yang saya print di sini kan beberapa halaman saja sebagai contoh saja. Tapi kalau misalnya yang lengkap itu kan banyak. Oke, kita mungkin langsung terfokus untuk belajar untuk mengisi formulir ini. Ya, jadi formulir ini sudah dibuat, ya, termasuk di dalam Bagar itu seringkas mungkin, seefisien mungkin untuk bisa mempercepat ataupun menegakkan suatu diagnosis ataupun melakukan suatu klasifikasi. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan kalau di dalam form sudah dipilah. Yang ini adalah yang ditanyakan, ya, sebelah kiri sini, ya. Kemudian yang di kanan ini adalah yang diperiksa. Ya, jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak perlu bingung apa saja yang ditanyakan, apa saja yang harus diperiksa. Ya, oke. Nah, nanti kalau di dalam skenario kan pasti proses mulai dari pasien masuk itu pasti akan sudah hampir sama dengan pelayanan yang lain. Ya, contoh misalnya oke, ada pasien datang, kita tentu harus mengidentifikasi salah satunya adalah usia anak, ya, karena ini akan menentukan form mana yang akan kita gunakan. Ya, jadi kalau misalnya umurnya setahun, maka form yang digunakan adalah kelompok usia 2 bulan 5 tahun, ya, seperti itu. Oke, nah apa yang harus dilakukan di awal tentu kalau kita mengacu kepada form ini itu adalah mendapatkan informasi atau data berkaitan dengan karakteristik atau beberapa pemeriksaan awal. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam form itu ada tanggal kunjungan, NIK, ya, alamat dan seterusnya gitu. Nah, beberapa informasi atau data awal ini juga akan bermanfaat atau penting ketika berhadapan dengan beberapa keluhan yang ada di MTPS atau di dalam form ini. Ya, contoh misalnya alamat ini akan penting digunakan ketika berkaitan dengan keluhan demam. Ya, kalau kalian lihat di buku Bagan, ya, pada bagan demam itu kan banyak bagannya di sana. Keluhan demam ada banyak bagan. Karena itu dikaitkan dengan penyebab daripada demam itu sendiri. Jadi ada yang berhubungan dengan DHF, ada campak, kemudian ada malaria, kan seperti itu. Ya, jadi masing-masing nanti akan dikaitkan dengan keluhan-keluhan tersebut. Ya. Oke, jelas itu. Oke, kemudian ada data yang lain pada tinggi badan, kan itu panjang badan, kemudian lingkar lengan, kemudian lingkar kepala, suhu, ya, dan seterusnya. Nanti terkait dengan pemeriksaan fisik ini kan sudah berkaitan dengan lab pemeriksaan fisik nanti, ya. Nah,
kalau mengacu kepada penjelasan di bagan MTPS, di sana dijelaskan bahwa ini kan memang namanya data awal kan, idealnya ya harus di awal kita isi ataupun kaji kan gitu ya. Tapi kalau melihat situasi ataupun kondisi di mana anak keluhannya adalah bernafas, keluhan bernafas ya, batuk atau sukar bernafas, kemudian kita lihat kondisi anak itu dalam kondisi tenang ya, atau ada kemungkinan anak tidak kooperatif misalnya, maka sebaiknya pengukuran terhadap tinggi badan antropometrik dan vital sign di sini itu bisa dilakukan belakangan ya. Jadi lompat dia ke keluhan batuk bernafas di sini terkait dengan frekuensi nafas ya. Jadi ukur dulu frekuensi nafasnya, kalau sudah didapatkan baru nanti ukur berat badan, tinggi badan. Kenapa seperti itu? Karena mengantisipasi kalau misalnya pasiennya sedang tidur misalnya dalam kondisi tenang, ketika kita ukur berat badannya menjadi rewel, takut, menangis dan sebagainya, sedangkan di bawahnya kita membutuhkan data yang wajib kita dapatkan, yaitu frekuensi nafas ya. Secara teori kan kita tahu bahwa menghitung frekuensi nafas anak itu harus dalam kondisi tenang ya, sampai nanti anak nangis terus sudah seperti itu ya, nangis terus sehingga ketika kita hitung frekuensinya akan menjadi meningkat kan, seperti itu ya. Jadi silakan nanti lihat situasi kondisi juga, jadi tidak harus nanti kaku harus mendapatkan informasi data ini. Oke. Yang lain itu adalah berkaitan dengan anak sakit apa, kemudian ada kunjungan pertama, ada kunjungan ulang. Ya, nah ini harus Anda tentukan apakah dia kunjungan ulang ataukah kunjungan pertama. Ya, jadi yang dimaksud dengan kunjungan pertama itu adalah kunjungan yang pertama kali terkait dengan keluhan yang ada pada saat ini. Jadi kalaupun misalnya anak tersebut sudah sering datang ke puskesmas, tapi kalau misalnya dia untuk panasnya misalnya yang dari 3 hari yang lalu misalnya dia panas, tapi dia datang ke puskesmas baru kali ini, berarti kan dia baru sekali ya, baru yang pertama kali kan, itu termasuk dalam kunjungan pertama ya. Jadi yang sudah lewat itu jangan dihitung ya, karena itu dianggap sudah selesai. Oke. Sedangkan kalau kunjungan ulang ini biasanya diidentikan dengan kunjungan ketika anak melakukan kontrol ya, misalnya 2 hari yang lalu datang ke puskesmas karena panas, kemudian kita kasih obat, sarankan 2 hari nanti datang lagi untuk kontrol ya, kemudian dia datang untuk kontrol, maka dia termasuk dalam kunjungan ulang ya. Nah ini akan membedakan nanti alurnya. Kalau kunjungan pertama nanti kan akan semua, sedangkan kalau kunjungan ulang dia akan terfokus pada langkah yang ke-6, yaitu pelayanan tindak lanjut ya. Jadi sesuai dengan masalahnya. Jadi contoh misalnya di sini untuk kasus pneumonia, ini pelayanan tindak lanjut yang diberikan pada anak ya. Oke, last ya itu. Jadi ada di terakhir di halaman 34 ya, ada pemberian pelayanan tindak lanjut itu untuk kunjungan ulang. Oke, jelas? Ya, jadi nanti dalam pengisian itu tinggal diisi singkat, ataukah kalau misalnya pilihan tinggal dicentang saja. Ya, misalnya kunjungan pertama dia centang kunjungan pertama. Ya. Oke, jelas? Oke, kalau sudah kita dapatkan data awal ini, tentu akan lanjut ke penilaian yang pertama ya. Penilaian yang pertama itu adalah berkaitan dengan tanda bahaya umum. Jadi apapun masalah yang ada pada anak ya, mau dia cuma batuk aja misalnya ya, tetap tanda bahaya umum ini wajib untuk dinilai ya, jadi wajib untuk dikaji. Oke ya. Jadi terkait dengan penilaian tanda bahaya umum, apa saja yang ditanyakan, yang diperiksa, bisa terlihat di formulir ya, atau di bagan. Jadi ya ini yang ditanyakan, ini yang diperiksa kan gitu ya. Jadi sebelah kiri sini yang ditanyakan, sini yang diperiksa.
Oke. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, beberapa pertanyaan yang ketika kita bertanya harus benar untuk mendapatkan data yang valid. Ya. Contoh misalnya kalau di sini apakah tidak bisa minum atau menyusu. Kalau misalnya kita menanyakan salah bertanyanya, contoh misalnya ibu anaknya mau minum enggak, mau menyusu enggak misalnya. Ya, kemungkinan ibu akan menjawab tidak bisa minum. Ya, kita menanyakan misalnya ibu anaknya mau minum enggak, mau menyusu enggak gitu misalnya, kemungkinan ibunya akan menjawab tidak mau minum atau menyusu. Ya, karena kan kita tahu ketika ibu salah satu masalah yang berhubungan dengan pengasuhan kan nutrisi anak itu kan ibu sering mengeluh, oh anaknya enggak mau makan. Padahal anaknya mau makan tapi porsinya sedikit ya, sehingga seperti tadi, oh dia enggak mau minum. Sebenarnya anaknya bisa minum, cuma mungkin tidak habis yang disediakan 1 gelas misalnya, cuma dikit beberapa teguk aja udah selesai misalnya seperti itu. Maka karena kita salah bertanya, maka jawabannya akan menjadi keliru. Padahal yang dimaksud dengan di sini adalah anak tidak bisa makan atau menyusu. Jadi tidak mampu untuk tidak mampu untuk minum atau menyusu. Ya, jadi kemampuan untuk minum menyusu itu hilang. Kalau misalnya kita ragu dengan ibunya bilang enggak, tapi kita kok dibilang enggak, benar enggak? Kita boleh ngetes misalnya, kita kasih minum 1 sendok air susu misalnya, ya, atau misalnya kita kasih puting susu, ya, kita tetein bayinya, kita lihat apakah dia ada refleks mengisap atau enggak, atau misalnya ada refleks menelan atau enggak. Kalau misalnya tanda bahaya umum, maka refleks mengisap ataupun menelan tersebut tidak ada. Ya, maka itu termasuk dalam tanda bahaya umum. Ya, jadi keterampilan wawancara anamnesis itu harus sesuai. Oke. Contoh yang lain misalnya apakah memudahkan semua makan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Jadi yang termasuk tanda bahaya umum di sini adalah memudahkan langsung ketika anak habis makan atau minum. Jadi dia baru makan, ya baru masuk beberapa langsung muntah. Itu termasuk tanda bahaya umum. Tapi kalau misalnya sekarang makan 4 jam 5 jam kemudian dia baru muntah, ya itu bukan tanda bahaya umum. Ya, makanya kita harus jelas bertanyanya, ibu ini muntahnya setiap baru makan langsung muntah ataukah gimana gitu. Ya, jadi itu. Yang lain misalnya apakah pernah kejang selama sakit ini. Ya, jadi ada kata selama sakit ini. Artinya yang kita tanyakan adalah kejang berkaitan dengan keluhan saat ini. Ibu, anaknya pernah kejang enggak? Oh ya, ada, saya pernah kejang. Padahal ibunya mungkin menjawab kejang yang dulu, misalnya setahun yang lalu kah, atau beberapa bulan yang lalu. Padahal yang dimaksud di sini adalah kejang selama sakit ini. Ya, jadi ibu anaknya mulai kapan panas? Oh dari 5 hari yang lalu, misalnya seperti itu. Dari 5 hari yang lalu sampai sekarang ini pernah nggak anaknya kejang? Kan itu cara bertanyanya. Ya, oke, jelas itu. Oke, kalau yang ditanyakan anamnesis isi sudah, kemudian kita periksa aja, ada 3 aspek yang diperiksa ya. Jadi penampilan, usaha bernafas sama sirkulasi. Ya, silakan nanti di sini ada beberapa pemeriksaan fisik yang harus dipelajari. Oke. Misalnya retraksi otot dada. Pernah melihat pasien retraksi? Belum? Ya, saran saya tidak hanya nanti dicari definisinya saja, nanti mungkin dilihat video ya, anak yang mengalami retraksi otot dada. Ya, di YouTube itu banyak kok, ada beberapa contoh. Ya, kalau di MTBS memang ada video, tapi saya kendalanya adalah pemutarannya, jadi tidak tersupport, jadi tidak bisa dibuka. Ya, seperti itu. Oke, jelas ini? Oke, jadi lakukan penilaian. Kalau sudah lakukan penilaian, tinggal menentukan klasifikasi. Ya, bagaimana cara melakukan klasifikasi? Ya, kita lihat ke bagan. Ya, jadi pada bagan tanda bahaya
umum. Ya, di sini ini tanda bahaya, tanda gejala, yang itu ini klasifikasinya. Tinggal menyesuaikan. Oh, kalau memenuhi ini berarti dia gagal jantung paru. Kalau memenuhi ini tanda gejalanya berarti dia penyakit yang sangat berat. Kalau ini yang terpenuhi berarti dia aktif. Ya, jelas itu. Jadi tinggal melihat aja tanda gejala yang ada di bagan ini. Oke. Nah, kemudian ini klasifikasinya, tindakan pengobatannya apa? Jadi sudah ditentukan di bagan ini juga. Ya. Oke. Contoh misalnya gagal jantung paru, di sini lakukan bantuan hidup dasar. Gimana cara melakukan BHD itu juga sudah ada di buku bagan. Langkah-langkah untuk melakukan BHD. Ya. Jadi ada di halaman berapa itu nanti. Oke. Kemudian rujuk segera. Nah, yang harus diperhatikan kalau dalam MTBS ini, ketika ada tindakan berujuk segera, maka kewajiban petugas kesehatan itu adalah menuntaskan isian daripada formulir ini. Jangan sampai nanti baru di sini, oh dia penyakit jantung berat misalnya, itu kemudian langsung rujuk, enggak. Tetap ini harus dinilai. Ya, sampai selesai, baru nanti diberikan tindakan pengobatan seperlunya, baru nanti dirujuk. Ya, seperti itu. Oke, jelas? Oke. Kalau sudah tanda bahaya umum, ya, maka lanjut ke penilaian keluhan yang pertama. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah anak batuk dan atau suka bernafas? Jadi kita menanyakan, ibu anaknya ada batuk enggak? Ya, kemudian ada kesulitan untuk bernafas enggak? Kan itu yang kita tanyakan. Kalau misalnya nanti jawabannya iya, tinggal diconteng iya. Kalau tidak, diconteng tidak. Kalau misalnya jawabannya iya, maka ini harus dinilai, ya, ditanyakan, diperiksa. Oke, kalau jawabannya tidak untuk keluhan batuk dan suka bernafas di sini, maka dia lanjut ke keluhan berikutnya. Ya, misalnya saja, ibu ada anaknya ada batuk enggak? Enggak. Ada kesulitan bernafas? Enggak ada. Dah, tanya lagi bawahnya. Anaknya ada diare enggak? Kalau misalnya enggak, tanya lagi ke bawah. Ya, tapi ketika anaknya ada diare enggak? Ada. Ya, udah sekian diarenya udah ada di sekian hari, udah bla. Udah, lanjut pertanyaan ini. Ini yang ditanyakan, ini yang diperiksa. Jelas itu? Ya, oke. Ya, jadi semuanya ini dilakukan sesuai dengan daftar pertanyaan dan pemeriksaan di sini. Oke. Setiap penilaian, satu penilaian bisa diklasifikasikan. Ya, kalau terkait dengan bernafas, ya, batuk suka bernafas, ini kan klasifikasinya. Ada pneumonia berat, ada pneumonia, ada batuk bukan pneumonia. Ini tindakannya. Ya, contoh misalnya kalau dia pneumonia, tindakan pengobatannya kan di sini beri amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Beri pelega tenggorokan dan seterusnya, kan itu. Ya. Nah, kemudian beri amoxicillin. Berapa dosis? Kan itu. Tinggal lihat bagian pengobatan. Oke, ya. Jadi kalau di sini di halaman 20 ya. Ini ya, jadi mengajari ibu cara pemberian obat oral di rumah. Jadi tadi kan kasusnya pneumonia. Ini kan tabel untuk kasus pneumonia, infeksi telinga akut, ya, beri antibiotik amoxicillin oral. Ini udah ditentukan di sini. Berapa dosisnya, ya, bentuk ini tablet, di sini sirup, sudah ditentukan berdasarkan berat badan. Ya, seperti itu. Jelas? Ya, jadi mungkin kesulitannya adalah kita harus nyari di mana sih, apa sih obat yang diberikan, nyari lagi. Makanya kalau di awal tentu buku bagan ini memang harus kita didampingi oleh buku bagan ini. Ya, tapi kalau sudah sering menggunakan MTBS ini biasanya akan sudah hafal, ya, kemungkinan tidak perlu buku bagan ini lagi. Oke, jelas itu. Nah, kemudian kalau dari hasil penilaian kita ada
perlu memberikan suatu konseling misalnya, sudah ada di buku bagan ya, konseling apa yang kita butuhkan sudah dipandu di bagan di sini ya. Jadi contoh misalnya konseling pemberian makan, di sini udah dipandu, tanyakan ya apakah ibu menyusui anak ini ya, dan seterusnya. Jadi ada juga penjelasan ya. Jadi semuanya sudah apa yang dibutuhkan dalam penata pemberian atau penata laksana melita sakit ya, itu sudah dijelaskan secara lengkap di buku bagan. Oke, jelas itu. Contoh misalnya tadi di bernafas tadi kan ada tentukan apakah dia nafas cepat atau tidak, kan seperti itu sudah ditentukan di sini kapan dia dikatakan nafas cepat ya. Sudah jelas ya. Jadi silakan nanti diisi klasifikasi sesuai dengan tabel, tindakan pengobatan sesuai dengan tabel. Nah biasanya MTBS ini sedikit lebih kompleks ya, agak jelimet kalau misalnya satu pasien itu banyak keluhan ya. Jadi ada panas, ada batuk, ada diarenya misalnya, maka diagnosisnya akan banyak kan, klasifikasinya. Kemudian tindakan pengobatan juga akan terlihat banyak ya. Cuma nanti dalam pelaksanaannya kan tentu tidak semua digunakan klasifikasi ataupun tindakan pengobatannya ya. Contoh misalnya batuk, pemberian antibiotiknya amoxicillin, diare nanti mungkin Cotrim ya di dalam bakan. Nah tentu tidak dua-duanya dikasih, tapi harus ditentukan mana antibiotik yang tepat pada anak ya, apakah Cotrimnya yang diutamakan, yang lebih tepat, ataukah amoxicillin. Oke, jelas itu ya. Jadi itu semuanya nanti diisi, caranya hampir sama, cuma mungkin ada beberapa hal yang agak agak jelimet ya, terutama kalau misalnya keluhan demam, di situ akan banyak cabang ya, termasuk juga diare ya. Jadi semua yang dibutuhkan sudah ada di buku bagan tersebut. Oke, jelas ya, bisa dipahami cara penggunaan pengisian. Jadi tinggal diconteng ya, dicentang seperti itu atau diisi dengan singkat. Contoh misalnya di sini nafas cepat, tanda tanya, tinggal dijawab ya atau tidak ya. Kalau yang ada step-stepnya tinggal dicontreng. Kalau misalnya dalam bentuk angka, misalnya saturasi oksigen titik-titik persen, tinggal dikasih angka berapa persen. Oke, jelas itu ya. Terkait dengan usia muda juga hampir sama cara prosedurnya ya. Cuma kalau di usia muda lebih banyak pemeriksaan yang dilakukan. Kenapa? Karena masalahnya memang akan lebih banyak berkaitan dengan ketika bayi baru lahir dan sebagainya ya. Oke, ada yang ditanyakan ya. Jadi kunjungan yang terakhir misalnya kunjungan ulang titik-titik hari kan gitu, berapa lama kita menyarankan pasien datang untuk melakukan kunjungan ulang, di buku bagan juga sudah ditentukan ya. Jadi sudah ada kapan harus kembali ya. Jadi kalau untuk pneumonia kunjungan ulangnya 2 hari ya. Kalau disentri kunjungan ulangnya 2 hari ya. Jadi sudah ada. Jadi kalau ini klasifikasinya dia pneumonia misalnya, maka kita kasih obat antibiotik dan kemudian kita sarankan ibu nanti datang 2 hari lagi ya gitu ya. Kemudian di bawah kan ada juga di sini ya, nasihati kapan kembali segera. Kan itu apa yang harus dinasihati, apa yang harus digini, tinggal ini kan ada kapan harus kembali segera. Jadi setiap anak sakit tidak bisa minum ini, jadi semua sudah dipandu ya. Oke, jelas itu. Kira-kira bisa ngisi form ini
Ya, sebenarnya pengisian tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah mencarinya gitu. Ketika satu kondisi, oh di sini, contoh misalnya di sini terkait dengan demam, ya, apa di sini, anamnesis atau teraba panas atau suhu lebih daripada 37. Ini kan untuk menentukan apakah dia termasuk demam atau tidak. Ya, jadi dari anamnesis, ibu anaknya demam enggak? Ya, oh iya, anak saya ada demam misalnya, berarti ya. Kalau misalnya tidak yakin dengan anamnesisnya, bisa kita raba, oh ternyata hangat, maka dijawab iya. Atau misalnya dari hasil pengukuran, mana hasilnya lebih daripada 37,5, maka dijawab ya. Ya, seperti itu. Oke, ada yang perlu kita diskusikan? Oke. Kalau misalnya kita nanya ke ibu pasiennya apakah bayinya diare atau tidak, tapi ibunya bilang kalau bayinya itu nggak diare, tapi kita menemukan data kalau bayinya itu matanya cekung, terus tuh rewel, terus tuh ada cubitannya yang lambat, itu apakah bisa mengangkat klasifikasi diare atau tidak? Sebenarnya kalau dari prosedural itu maka ketika kita menanyakan apakah anak diare atau tidak, kayak itu, maka kalau dijawab tidak secara prosedur, ya kita tidak perlu menganamnesis ataupun mengkaji memeriksa beberapa tanda yang ada di dalam form ini. Ya, kalau misalnya nanti ada gugor kulit misalnya, saya tidak hafal ya. Mungkin apakah di pemeriksaan yang lain, di keluhan yang lain ada nggak pemeriksaan itu? Kayak itu, kalau misalnya tidak ada, maka kalau dari segi prosedural ya tidak perlu kita periksa karena tidak ada diare. Ya, jelas itu? Ya, itu. Kalaupun misalnya nanti menemukan, oh ternyata memang ada secara walaupun mungkin tidak ada diare, tapi ketika kita cubit misalnya gugor kulitnya lambat misalnya, ya berarti dalam klasifikasi ini seharusnya kita validasi lagi benar nggak ada diare. Ya, karena bisa saja nanti orang tuanya tidak tahu apa yang dimaksud dengan diare dan sebagainya, atau misalnya anaknya mecet sekali tapi tidak dianggap diare misalnya. Ya, harusnya kalau dari prosedural ya memang tidak perlu karena dia memang tidak ada. Sama juga dengan batuk, suka kenapa kalau udah tidak ada batuk, tidak usah lagi nanya mencari menghitung, menanyakan apakah nafas cepat atau tidak, ya, kemudian retraksi, ya tidak perlu diperiksa lagi. Oke, jelas itu? Yang lain? Masih ada? Ada? Kenapa itu? Nanti kalau ujiannya itu bakal kayak ada kasus gitu terus kita Oh iya, terkait dengan ujian nanti mekanisme akan ada kasus fiktif yang akan saya berikan, nanti kalian mengisi form ini sesuai dengan kasus. Ya, misalnya settingannya di dalam kasus dikatakan misalnya mengalami diare, kan misalnya, maka tentu kalian harus mengisi lengkap bagian keluhan diare di sini. Ya, nanti datanya ini kan akan sesuai dengan yang ada di sana. Contoh misalnya di sini berapa lama dia diare, nanti di kasus dijelaskan misalnya diarenya udah dari 5 hari, maka Anda mengisi 5 hari. Ya, nah nanti karena kalian belum hafal juga buku panduan ini kan memang harus kita dampingi kan, ya, harus didampingi dengan buku panduan ini, maka ketika ujian nanti kalian baru tahu. Ya, apakah dalam bentuk soft atau hard, ya, seperti itu. Oke, jadi kita tidak ada simulasi yang langsung dengan anak, ya seperti itu enggak. Ada? Yang lain masih ada? Sudah? Oke, kalau sudah, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Ya, terima kasih. Ya.
Udah selesai semua? Besok lagi satu pemeriksaan fisik.